Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir daerah dalam Lamsel.id dengan headline Polres Lamsel gagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu, berikut rinciannya. Dari Kalianda melaporkan, jajaran Polres Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan 26,2 kg narkotika jenis sabu, 36,3 kg ganja, 14.936 butir ekstasi, dan 2.660 butir erimin 5. Barang haram tersebut diselundupkan di Interdiction Bakauheni. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusril mengatakan, pengungkapan kasus narkotika dalam operasi anti Krakatau 2024 dengan barang bukti sabu seberat 3.012 kg dan ganja 1.896 kg. Menurut Kapolres Lamsel, penggagalan penyelundupan narkotika berlangsung sejak tanggal 14 Februari hingga 1 Juni 2024. Jumlah kasus lanjut Kapolres ada 13 kasus sedangkan jumlah tersangka 11 orang laki-laki. Dengan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 26.221 gram, ganja 36.327 gram, Inex 14.936 butir, erimin 5 2.660 butir. Dari pengungkapan 13 kasus, 10 TKP di area pemeriksaan Seaport Interdiction Bakauheni, 1 TKP di Rumah Makan Indah Raso, 1 TKP di Rumah Makan Minihas, dan 1 TKP di Pasar Siring Iti, Kecamatan Bakauheni, ujar Kapolres Lampung Selatan. Dari jumlah barang bukti yang berhasil disita kepolisian, maka jiwa yang dapat diselamatkan kurang lebih sebanyak 200.624 jiwa. Dari jumlah bukti narkotika tersebut, di atas nilai ekonomi sebesar 32.815.300.000 rupiah urainya. Yusriandi melanjutkan, ungkap kasus narkotika dalam operasi anti Krakatau 2024 dari tanggal 10 hingga 23 Juni 2024 atau berlangsung selama 14 hari. Sepanjang jalannya operasi anti Krakatau 2024, Satgas Narkoba dan Polsek Jajaran mengungkap sejumlah 28 kasus penyelundupan narkoba dan menahan 42 orang tersangka. Dengan barang bukti sabu 3.012 gram dan ganja 1.896 gram, dari jumlah barang bukti tersebut, nilai ekonomi sebesar 3.069.771.100 rupiah, timpal Kapolres. Yusriandi menegaskan, barang bukti sitaan narkoba merupakan pengembangan lintas provinsi yakni Jakarta, Medan, dan Bandung. Barang haram itu berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Jungto, pasal 111 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati, pungkas Kapolres. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung Newspaper.co.id dengan headline PJ Gubernur Lampung beri sanksi tegas bagi ASN main judi online. Dari Bandar Lampung melaporkan, PJ Gubernur Lampung Samsudin menghadiri ungkap kasus perjudian daring di Aula GSG Presisi Polda Lampung Jumat 28 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Samsudin menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait maraknya judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Fenomena ini, kata PJ Gubernur, tidak hanya berdampak negatif pada ekonomi rumah tangga tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang serius. Judi online telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah kemajuan teknologi digital dan akses internet yang semakin mudah. Berbagai platform judi online menawarkan berbagai jenis permainan yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Menanggapi kekhawatiran ini, maka diluncurkan kampanye dengan tagline bijak menggunakan digitalisasi. Tagline ini, kata PJ Gubernur, menjadi panggilan kepada masyarakat untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai risiko dan dampak negatif dari judi online, serta cara menghindarinya. PJ Gubernur bersama jajaran Polda Lampung selanjutnya menghimbau kepada seluruh masyarakat, aparatur sipil negara, serta anggota TNI dan Polri di wilayah Lampung untuk tidak terjerat dalam penggunaan aplikasi judi online yang semakin marak beredar di masyarakat.
Saya akan memberikan sanksi tegas bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang terbukti melakukan judi online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tegas PJ Gubernur. PJ Gubernur juga mengapresiasi Polda Lampung yang telah melakukan pengungkapan dan pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Lampung. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Mari bersama-sama menjauhi praktik judi online dan menjaga integritas serta kesehatan mental kita. Dengan bijak menggunakan digitalisasi, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif, pesan PJ Gubernur. Sementara itu, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Helmi Santika menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon atas pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring pada 14 Juni yang lalu. Kemudian Polda Lampung membentuk Satgas yang sama, kata Kapolda Lampung. Irjen Helmi Santika mengungkapkan, semenjak tanggal 17 Juni, tim telah bergerak bukan hanya jajaran Polda, tapi seluruh Satreskrim di 15 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung untuk melakukan penyelidikan dan penindakan judi online. Hasilnya, terdapat 25 laporan polisi, 46 tersangka, 22 situs sebagai barang bukti, 14 rekening pengirim uang, 7 e-wallet atau dana dan 13 rekening bank penerima uang, 5 e-wallet, 1 GoPay dan 1 dana, serta uang tunai yang disita sebesar Rp1.824.000. Selain itu, dari patroli cyber yang dilakukan oleh tim, teridentifikasi 259 situs perjudian dengan perkiraan perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah dan telah dilakukan permintaan untuk di-take down ke Kominfo. Uang cash yang disita memang masih 1,8 juta, tapi tim masih terus bekerja melakukan penelusuran aliran dana bekerjasama dengan PPATK, kata Kapolda Lampung. Dengan maraknya perjudian online yang telah merambah seluruh kalangan dan profesi, Irjen Helmi Santika mengajak seluruh masyarakat, juga seluruh aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghindari perilaku konsumtif. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arisa Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.